Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangan mengendalikan diri dan menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya ingin sampaikan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa ru'yat, punya persyaratan mampu ru'yat, silahkan ru'yat. Yang tidak mampu, ikut yang aman saja, dengerin pengumuman pemerintah, cari amannya saja. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depan rapat, belakangnya kosong, cuman pembukaan. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja, mau dapat Lailatul Qadar. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa itu sebulan penuh. Setelah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada takbiran sebelum selesai Ramadan. Walitukmilul iddata, itu dulu, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar, Allah ngiko. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah bilangan hari puasamu. Ini adab. Selesai, walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan penuh enggak makan, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana enggak berat? Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Ini kan curang musuh begini. Semata-mata karena hidayah dari Allah. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah hidayah. Saudara lihat dalam sejarah, kadang-kadang anak Nabi tidak dapat hidayah, tidak terpenuhi
terpanggil mengikuti kebenaran. Kan'an anak Nabi Nuh, betul? Kadang-kadang bapak Nabi tidak dapat hidayah. Azar bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapat hidayah, kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak dapat hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, hidayah tidak datang, mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, kita yang ponakan Nabi aja bukan. Kita diberikan hidayah. Dengan bekal hidayah itulah kita masuki nuansa Ramadan. Berjuang melawan nafsu, membina takwa, melatih ridha, dengan lapar melilit perut, dengan haus mencekik tenggorokan. Allahumma lakasumtu, Tuhan, untuk Engkau saya laksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena dia merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Diberikan kita kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang bernama hidayah. Maka hidayah inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hidayah inilah yang harus kita pelihara. Kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak lantaran hidayah, berat melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk. Dengan ibadah Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita tidak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma berdosa kepada Allah, kita juga sering salah kepada sesama manusia. Betul? Inilah momen lebaran itu. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calok. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan, selesai sholat id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul, ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat, malaikat Jibril turun. Lalu, Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Jibril berdoa, Rasulullah amin. Doanya 3 macam permohonan, Nabi 3 kali mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan. Kalau bahasa Inggris, ilokan. Ilokan nih doa meleset. Apa iya? Maknya? Apa doanya? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, doa malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelas? Belum tentu memang setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak yang puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, tadarus Al-Quran, jikalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Na'udzu. Maka selesai sholat Idul Fitri,
tugas yang paling utama minta ridho ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, ya Allah, istri itu swarga manut, neraka katut. Yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Riwayat lain menceritakan, satu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, saudara-saudara, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang yang sial, yang bangkrut, yang kagak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Bangkrut bener, Bang. Kadang-kadang yang habis belanja pulang bukan langsung ke rumahnya, ngeneng-ngeneng di depan tetangganya, manas-manasin orang. Hadirin yang saya hormati, semua diukur dengan kacamata materi. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang bangkrut bukan yang nggak punya duit. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang bawa dosa karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia setor, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Datang orang, ntar dulu Tuhan, sabar. Ini orang memang di dunia rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, omongannya tajam, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil, sini Mas. Benar ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih dan kotor, kasar. Iya, siniin pahala sholatmu, kasihin orang yang kau caci maki, kasihin. Selesai, berangkat lagi, datang lagi orang. Sebentar Tuhan, dia memang di dunia bayar zakat, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim. Jadi pengurus yatim, yatimnya lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Saya menuntut keadilan. Benar. Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus, apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Bangkrut nggak? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal boros, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin bangpak alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya udah jatuh ketiban ember. Jatuhnya sakit, ketiban embernya bonyok. Kita tidak ingin jadi manusia yang rugi dan bangkrut. Karena itu, jikalau ibadah Ramadan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Idul Fitri
dengan silaturahmi lebarannya memperbaiki hubungan antar sesama manusia agar kita jangan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut, karena cuma baik hubungannya kepada Allah tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dijelek-jelekin, ada orang yang hartanya dia makan dengan cara yang zalim, ada orang yang dia alirkan darahnya, dia bunuh tanpa alasan yang benar. Itu semua akan jadi bebannya di akhirat nanti. Kalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah hapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jalur hablum minallah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Keduanya ternyata saling berkaitan. Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah dan sisi lain hablum minan nas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi negara kita sekarang ini. Indonesia kita ini kan masih sakit, betul? Multi krisis. Mula-mula kita ini kena krisis moneter, rupiah anjlok, dolar naik ke langit, sampai pernah April 97 dolar mencapai 17 ribuan dari 2.500. Apa enggak kolab? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI rame-rame borong dolar. Kita mah bocah kampung boro-boro borong dolar, ngeliat juga tumben. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, kriminal meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah, krisis kepercayaan. Benih-benih perpecahan bertebaran di mana-mana. Dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang ini. Kita lihat sekarang ini, Aceh belum selesai, Papua minta merdeka, Timur cerai. Dalam kondisi seperti inilah momentum Idul Fitri harus jadi lem perekat yang menjaga keutuhan kita. Sampai Rasulullah berpesan, ini 3 pesan utama beliau yang saya sampaikan malam ini. Pertama, silman qata'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Kalau orang baik kita baik lagi, pantas, memang mestinya begitu. Tapi bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Kita harapkan lebaran nih yang silaturahmi jangan cuman kita rakyat di kampung, tapi yang ngaku atau diakui sebagai pemimpin, para elit politik di atas saling bersilaturahmi. Kalau mereka rukun di atas, kita di bawah ngelihatnya enak. Betul? Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Ini ada warisan sejarah yang enggak sehat. Di zaman Bung Karno, sampai Bung Karno jadi presiden seumur hidup, Bung Karno dikenal sebagai tokoh revolusioner. Enggak sepaham sama Bung Karno, cepat-cepat dianggap ini kontra revolusi. PKI berontak, Bung Karno jatuh, muncul orde baru. Bung Karno disebut orde lama. Yang nggak cocok sama orde baru, wah itu orang orde lama. Lalu reformasi, orde baru lengser,
jadi lagi alat yang nggak cocok sama golongannya. Oh, itu orang orde baru. Kapan selesai urusan? Kalau kita terjebak dengan budaya dendam, naik ini, babat itu, naik itu, sikat ini, kapan mau selesai? Rasulullah lahir di Mekah, perjuangannya dihambat, dicaci maki, dilontari kotoran onta, sahabatnya dibantai, diancam mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah jadi besar, tentaranya kuat, pengikutnya banyak, pasukannya hebat. Satu saat beliau masuk kembali ke kota Mekah dengan kekuatan full, tentara yang gagah, Quraisy pucar kacir. Ini nih Muhammad yang dulu kita caci maki, yang dulu kita ancam mau kita bunuh, yang kita usir, sekarang dia masuk dengan tentaranya yang hebat. Kalau dia menuntut balas, habis kita sekarang ini. Apa jawab Nabi? Beliau turun dari punggung onta lalu pidato dengan tawadu. Saudara-saudara, al-yauma yaumul marhamah. Ini hari yang penuh kasih sayang. Walaupun dulu kau usir aku dari sini, kau sambiti aku, kau bantai pengikutku, aku datang bukan membalas dendam. Ini hari yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Dihormatinya ketokohan Abu Sufyan di depan pengikutnya. Ini akhlak. Kenapa orang macam Mandela lebih bisa mencontoh Rasul daripada kita? Mandela yang 27 tahun mendekam dalam penjara, dia keluar tanpa bawa benih-benih dendam. Dia satukan Afrika Selatan, dia bimbing Afrika Selatan menuju kejayaan dan kemajuan. Kenapa Mandela yang tidak kenal Pancasila bisa lebih mencontoh akhlak Rasul ketimbang kita yang katanya orang-orang pengikut sunnah? Saya khawatir, ya bukan berarti saya tidak setuju, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kalau terus cari kambing hitam, kapan kita dewasa? Semua usut, saya khawatir nanti pun satu saat Nabi Adam bakal diusut. Kenapa dia makan buah khuldi? Kita jadi keleleran di Lebak Bulus begini. Kalau enggak kan kita masih di surga aja. Mari kita dewasa, mari introspeksi. Silman kotoak. Mudah-mudahan nanti lebaran kita pengen lihat nih. Kalau yang di atas sudah pada satu, kita yang di bawah enak. Tapi kalau memang pada ribut juga, kita yang di bawah jangan ikut-ikutan. Nonton aja nonton. Giliran rame tepuk tangan. Oh, namanya elit susah ditebak. Nih hari dia berebut beda pendapat, ntar malam dia makan bareng. Kita di bawah udah kedongan ngasa golok. Kan berapa urusan? Sekarang udah nggak zaman yang ngerahin masa. Sekarang adu argumen, biar rakyat tentukan mana yang lebih pantas. Hadirin yang saya hormati, silman kotak, bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Momentum Idul Fitri harus meredam keberingasan, harus mencuatkan semangat persatuan dan kesatuan. Udah capek kita diobok-obok. Yang kedua, wa'atiman haramak. Ini masalah kepedulian. Berikan orang yang bakhil kepadamu, sampai orang yang pelit pun kasih. Kepedulian. Banyak anak-anak yatim kita, janda-janda tua. Kalau yang muda sih nggak usah dipikirin. Dewan penyantunnya udah banyak aja. Orang-orang jompo. Mungkin baju kita sudah kurang berharga di lemari kita, tapi sangat berharga ketika kita berikan kepada orang lain. Berbagi rasa. Jangan ada yang lapar di samping yang senyum. Jangan ada yang menangis di samping yang tertawa. Hadirin, yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Maafkan orang yang berlaku zalim. Jangan mewarisi sifat dendam, karena Ramadan sudah melatih kita. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengan semangat ini, maka persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan akan lebih mudah kita wujudkan. Kita ingin Indonesia esok lebih baik daripada sekarang ini. Amin. Dan tentu saja kita berharap banyak
dari para pemimpin-pemimpin kita, semoga lebih bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sebagai politisi. Karena jujur saya ingin berkata, reformasi memang telah melahirkan politisi, tapi belum banyak melahirkan negarawan. Negarawan adalah orang yang ngayomi seluruh rakyat. Sekarang rakyat cuma di atas namakan, biar banyak banget. Kalau tidak mendukung dia, dianggap bukan rakyat. Biar dikit banget, kalau pendukungnya, itulah rakyat sejati. Ini pemimpin model apa kayak begini? Ini kan mengkamuflase rakyat namanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niat, mudah-mudahan suasana sesudah Ramadan benar-benar kondusif agar kita bangsa ini bisa keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Para pemimpin kita semakin kompak dan bersatu, rakyat juga semakin terayomi. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Mau ibadah atau tidak? Mau. Saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang. Sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi, yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence, bahwa semua manusia dilahirkan sama. All men are created equal. Saya kagum dengan itu. Sampai pada satu saat, menurut cerita dia, saya berada di New York. Saya mau masuk sebuah restoran. Saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only. White only. Hanya melayani kulit putih. Artinya, sing kulit ireng minggir. Saya gelo, saya nelongso, bahasa Inggrisnya. Katanya all men are created equal. Semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele. Kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa, seperti kita tahu, adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai, sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa, sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita, mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan mata takwa ngalor dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan, dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, enggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, oh bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan buncit banget gitu. Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah, dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam, dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada.
Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib. Bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil gaib. Dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis, lalu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada. Setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah sebagai khalik. Baik alam syahadat, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan. Bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu dua mata, dua telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan tunjukkan dua jalan yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak. Kami turunkan Rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah semikian komplitnya, masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan Nabi dan Rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran. Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Nggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya melihat ada kursus ketawa. Belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan. Nggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya ketawa tiap orang nggak sama, nangis tiap orang nggak sama. Itu insting. Bayangin kalau itu nggak ada. Kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis. Polos hidup ini, kayak boneka. Nggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah. Tapi perasaan mulia binatang nggak punya. Kepengen dipuji, kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan-perasaan rendah. Marah, pengen tahu kebo kita sodok, marah dia. Perasaan rendah, lapar, binatang punya. Kenyang, binatang punya. Tapi perasaan tinggi, binatang nggak punya. Kepengen hidup lebih baik, nggak ada. Kepengen hidup terhormat, nggak ada. Senang kalau dipuji, nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu bukan main, hebat bener. Ya tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji, senang, dicaci, marah. Orang kita puji walaupun, wah kamu hebat bener. Walaupun dia bilang, ah kamu bisa aja. Tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang. Tapi bukan insting yang tinggi.
Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, kalau diberikan yang ketiga, ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan, rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti ini celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat. Hidayatuddin namanya. Petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan. Tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik. Persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur. Anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih. Panca indera semua dikasih, otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Pantas kalau Allah mengadili, pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga, pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa, hidup dah selagu-lagu lu sono. Mau guling, mau gupak, terserah deh. Kalau begitu, lalu ada pengadilan, nggak adil. Ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab. Komplit begini rupa. Ya, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini. Bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya, ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya, tapi kan nggak wajib ngikutin.